Tahukah Anda, hati yang gembira itu adalah obat yang manjur? Saudara-saudara, ada begitu banyak penderitaan di dunia ini. Orang datang kepada kecemasan, datang kepada ketakutan, oleh karena hatinya tidak gembira. Stres, beban hidup, keinginan-keinginan yang tidak tercapai, harapan-harapan yang tidak terpenuhi, membuat orang khawatir, bukan? Seringkali manusia khawatir dengan tubuhnya. Apa yang akan terjadi dengan tubuh saya ini? Dan seringkali manusia juga menjadi khawatir tentang apa yang dia pakai, apa yang dilihat orang dari dirinya. Seringkali juga manusia khawatir dengan apa yang dia makan, apa yang dia minum, dan apa yang dia buat. Manusia khawatir tentang hari esok yang tidak dia ketahui. Saudara-saudara, Tuhan berkata, janganlah hendak kamu khawatir akan tubuhmu. Jangan kamu khawatir tentang apa yang kamu makan, kamu minum. Jangan kamu khawatir tentang apa yang kamu pakai. Atau jangan khawatir tentang apapun juga. Karena kamu tidak akan bisa menambah umurmu. Satu hasta saja bila mana kamu khawatir. Bagaimana dengan burung-burung di udara? Yang Tuhan jaga dia. Dia tidak bekerja seperti kita bekerja. Tapi dia tetap hidup dengan ada makanan yang diberikan oleh Tuhan, bukan? Bagaimana dengan bunga yang ada di sekitar kita? Yang tumbuh dengan begitu indahnya. Dengan memberikan semerbak keharuman di sekitar kita. Yang tumbuh tanpa memintal, tidak ada yang memintalnya. Tapi dia begitu luar biasa. Membuat kenyamanan dan keindahan yang ada di sekitar bunga itu. Sehingga manusia pun tertarik dengan berbagai jenis bunga yang Tuhan telah berikan kepada manusia. Saudara-saudara, kekhawatiran-kekhawatiran ini muncul dari karena keinginan-keinginan kita. Dan keinginan-keinginan kita yang tidak terpenuhi. Harapan-harapan kita yang tidak terwujud. Itulah yang seringkali membuat kita khawatir. Yang membuat kita berada dalam situasi yang dipenuhi dengan ketakutan, kecemasan. Akhirnya kita jatuh ke dalam keadaan depresi yang dalam. Saudara-saudara, kekhawatiran dan keinginan-keinginan ini muncul di dalam pilihan-pilihan kita. Dia berada di dalam benak pikiran kita. Dan inilah yang seringkali mengganggu kita. Bahkan hubungan-hubungan yang tidak baik dan orang lain. Kemarahan, kebencian, dendam, sakit hati, iri hati, kecemburuan. Itu membuat kita menjadi tidak suka dengan situasi yang ada di sekitar kita. Membuat bahwa keinginan-keinginan kita itu tidak terpenuhi. Oleh karena berbagai hal yang kita rindukan tapi tidak tercapai. Sehingga orang-orang yang sepertinya menghalangi keinginan-keinginan kita itu menjadi penghambat sukacita kita. Tapi sebenarnya itu muncul di dalam hati dan pikiran kita. Hidup itu adalah pilihan, saudara-saudara. Kita tidak bisa melarang burung terbang di atas kepala kita. Tapi kita bisa melarang bila mana burung itu hinggap di atas kepala kita, bukan? Bencana di mana-mana bisa terjadi. Kejahatan di mana-mana bisa terjadi. Peperangan di mana-mana bisa terjadi. Tapi kita tetap bisa memperoleh damai sejahtera di hati kita. Bila mana pilihan kita, hati kita tetap memilih untuk berbahagia, bukan? Bagaimana dengan satu statement yang mengatakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Semangat yang patah itu adalah pikiran-pikiran negatif. Perasaan-perasaan negatif yang menguasai hati dan pikiran kita. Apa itu? Kemarahan tadi, kebencian, dendam, sakit hati, iri hati, kecemasan, ketakutan, kekhawatiran. Dan berbagai hal yang menyusahkan hidup kita. Padahal mungkin saja itu tidak terjadi.
Mungkin saja itu hanya merupakan kebimbangan dari pemikiran yang kita pikirkan saat ini. Tapi itu sudah akan merenggut sel-sel dan usia tubuh kita, yang membuat kita jauh lebih tua daripada usia kita yang sebenarnya. Stres dimulai dari dalam pikiran kita. Kita perlu stres untuk melatih bagaimana cara menyelesaikannya. Tapi bila mana stres itu, pikiran yang tegang itu telah mempengaruhi organ-organ tubuh kita, mempengaruhi semua sistem yang ada dalam tubuh kita, kita menjadi sakit. Saudara-saudara, rumus hati yang gembira itu benar-benar merupakan obat yang manjur. Hati yang gembira ini dipenuhi dengan sukacita. Hati yang gembira dipenuhi dengan pengharapan. Hati yang gembira yang dipenuhi dengan pengalaman-pengalaman yang baru dalam kehidupan kita, yang kita boleh menjadi berkat bagi orang lain. Itu menolong kita dimanapun kita berada. Pikiran-pikiran kita yang positif tadi, yang akan menolong kita menjadi orang-orang yang menjadi berkat bagi siapa saja. Coba kita pikirkan tentang kehidupan kita. Bila mana kita memiliki pikiran yang positif, itu akan menghasilkan energi yang positif bagi kehidupan kita. Bila mana kita memiliki pikiran yang negatif, itu akan menghancurkan sel tubuh kita. Karena energi kita akan menjadi terkuras dan menjadi begitu rendah dalam kehidupan kita. Ada banyak penelitian tentang hal ini dalam dunia kedokteran. Orang-orang yang memiliki pikiran-pikiran, bahkan hati yang gembira tadi, yang positif tadi, hidupnya positif, akan benar-benar memiliki energi yang sangat luar biasa, yang akan mempengaruhi orang lain yang ada di sekitar kita. Saudara-saudara, ketika kita berjalan, memilih untuk memiliki hati yang gembira, itu bukan hanya terlihat saja oleh diri kita dan oleh keluarga dekat kita. Itu akan dirasakan oleh orang-orang banyak. Di mana kita berada, energi yang positif tadi akan dirasakan oleh orang-orang yang di sekitar kita. Sehingga mereka akan senang berada di dekat saudara-saudara yang memiliki energi yang positif ini. Karena bila mana hati kita gembira, itu akan menolong kita terhindar dari begitu banyak kasus penyakit. Karena sel-sel antibodi kita akan dihasilkan. Tulang-tulang kita akan menghasilkan sistem imunitas itu yang baik bagi tubuh kita. Tapi bila mana semangat itu patah, kemarahan, kebencian, dendam, iri hati, cemburu menjadi bagian kita, kita menjadi sakit hati, maka tulang-tulang kita itu menjadi kering. Saudara tahu, tulang-tulang kita akan menghasilkan sistem kekebalan tubuh bagi kita. Tapi bila mana dia kering, maka sistem itu tidak akan terjadi dalam tubuh kita. Kematian tidak bisa kalahkan tulang, saudara-saudara. Bila mana ada keluarga kita yang mati, dikuburkan di dalam tanah, itu akan tulang-tulang akan ada terus sampai ribuan tahun. Tapi bila mana kita tidak bergembira, bila mana hati kita mengalami kesusahan, penderitaan yang terus kita pikirkan terus-menerus, maka tulang-tulang kita itu bukan hanya tidak menghasilkan sistem kekebalan tubuh, dia akan hancur, bahkan busuk dan hilang. Mana lebih berat? Kematian yang biasa? Atau kebencian, kemarahan, dendam, sakit hati, iri hati, cemburu, ketakutan, kekhawatiran, kecemasan? Kematian, sekali lagi, tidak bisa menghancurkan dan mengalahkan tulang. Oleh karena itu, milikilah hati yang gembira. Tahukah Anda, bila mana kita mendapatkan hati yang gembira, maka hati yang gembira itu wow banget.